Selamat siang semuanya. Hari ini aku akan membahas jadwal pembelajaran untuk kelas 12 art selama 1 tahun ini, 2 semester. Yang pasti yang efektifnya itu 1 semester, dan semester 2-nya itu mungkin kita hanya ketemu sekitar 2 bulan saja. Jadwal pertama yang mau aku katakan, kita di sini mempunyai jadwal di 1 semester ganjil. Kita mempunyai sekitar 16 pertemuan. Untuk yang di semester 2 kita juga mempunyai waktu sekitar 16 pertemuan, namun yang efektif mungkin hanya 8 kali pertemuan. Sedangkan bab yang dipelajari yaitu untuk teorinya di semester 1 ada 2 bab, dan di semester 2 juga ada 2 bab. Yang pertama untuk semester ganjil dulu. Untuk 2 bab ini saya akan dirampungkan sekitar 4 pertemuan. Jadi pada pertemuan pertama nanti aku akan bahas untuk materi bab 1 tentang apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Nanti di pertemuan kedua kita langsung tes ulangan materi bab 1 tersebut, karena bahannya nggak terlalu banyak nih. Dan selanjutnya untuk pertemuan ketiga kita akan bahas untuk materi yang kedua, bab kedua, yaitu apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Sedangkan pertemuan keempat nanti kita langsung lanjutkan kembali untuk ulangan materi bab yang kedua. Jadi kita rampungkan dulu untuk semester 1, yaitu adalah 2 bab ini. Sedangkan projectnya, jadi kita hanya ada 1 project yang akan kita rampungkan di semester 1 ini. Sekitar ada berapa pertemuan, berarti ada sekitar 12 pertemuan yang akan kita kerjakan untuk proyek akhir terstruktur ini. Yaitu kita akan bikin proyek akhir seperti yang sudah dibilang di kelas 11. Kemarin sudah mulai buat skrip. Sekarang kita akan melanjutkannya. Jadi di pertemuan kelima nanti aku akan bahas tentang pembuatan proses-proses langkah apa yang harus perlu dikerjakan. Kalau sudah ada yang memulai pembuatan skrip dan storyboard yang kemarin itu, tinggal melanjutkan. Tapi di sini kita mungkin ada revisi skripnya atau storyboardnya, karena kemarin ada beberapa anak juga yang ingin menggantinya. Kita akan mulai, kita hitung di pertemuan ke-6 nanti, yaitu untuk pembuatan skrip. Dan pertemuan ke-7 adalah untuk asistensi dan revisi skrip. Jadi 2 pertemuan ini harus semepet mungkin, harus langsung final untuk skripnya. Dan 8 kita harus membuat storyboardnya nggak perlu harus rapi-rapi, yang penting sebagai guide scene per scene apa yang akan dibuat. Seperti kemarin yang sudah dijelaskan di kelas 11 juga, kita karena kondisi seperti sekarang ini, pembelajaran jarak jauh, pengerjaannya tidak mungkin untuk dikerjakan secara per kelompok, tapi kita semuanya individu. Jadi pengerjaannya pun tidak bisa memakai laptop atau komputer. Jadi tidak semuanya punya laptop atau komputer tersebut. Jadi kita akan minimalisir menggunakan handphone dan juga aplikasi-aplikasi yang memadai, yang cukup bisa kita pakai dan gampang dimengerti oleh semuanya. Jadwal pertemuannya yaitu yang berupa konsep,
kita ada sekitar 4 pertemuan di 4 konsep ini harus matang dan harus final. Jadi setiap pertemuan dari pertemuan yang lain itu adalah suatu proses asistensi. Jadi tugas per minggunya itu harus sesuai deadline. Kita tidak boleh keluar dari deadline tersebut karena akan menghambat, jadi prosesnya nanti proyeknya akan tidak bisa kelar. Jadi sampai pertemuan 9 nanti di jadwal PTS adalah pengumpulan final storyboard. Tapi jika sudah ada yang beres sebelum itu, nggak apa-apa, itu udah lebih baik. Bisa langsung untuk mengumpulkan atau mendaftarkan elemen-elemen atau shoot atau picture atau foto video yang diperlukan untuk kebutuhan scene per scene-nya. Jadi setelah jadwal UTS kita ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertemuan sebelum pengumpulan tugas. Namun di pertemuan ke-15 itu udah final, tahap terakhir, tahap rendering. Sedangkan pertemuan 10 sampai 14 itu adalah menyusun, menyiapkan, mengedit, mengkompositing, menggabungkan, color correction, semuanya ada di 5 pertemuan itu, dan 5 atau 6 pertemuan. Jadi semuanya harus dipadatkan di situ karena kita jangan sampai deadline-nya nggak kekejar. Jadi seperti itu yang perlu kita pahami untuk proyek akhir ini. Kalau ada waktu di semester kedua bisa direvisi atau dirampungkan juga nanti di semester 2, tapi kita deadline-nya adalah di semester 1 ini dulu. Kalau di semester 2 yang pasti kita akan bahas kembali di 4 pertemuan, yaitu pertemuan 1 sampai 4 membahas 2 materi, yaitu pameran karya seni rupa bab 9 dan bab 10-nya itu yaitu tentang kritik karya seni rupa. 2 pertemuannya lagi yaitu untuk ulangannya, untuk tugas tes. Sedangkan ada sekitar 4 pertemuan lagi. Kita lihat jika proyek tersebut belum selesai bisa dilanjutkan di semester 2. Tapi jika sudah selesai kita akan lanjutkan untuk membuat poster untuk video klip atau movie yang kalian buat, yaitu membuat posternya yang menggunakan aplikasi. Setelah itu baru di akhir kita akan lakukan presentasi atau evaluasi tentang pengerjaan kalian selama dari awal sampai akhir dari proyek-proyek yang sudah dibuat ini. Untuk jadwal pra-US dan US sekitar sesudah bulan Maret itu masih tentatif, aku belum tahu, jadi masih kita atur di sini. Tapi untuk keseluruhan efektifnya ya jadwalnya bisa kalian lihat di Google Classroom yang sudah aku kirim di Google Classroom tentang rencana pembelajaran kita. Yang pasti pengerjaan individu harus semangat dari pribadi masing-masing. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain. Jadi apa yang harus dikerjakan secepatnya dikerjakan, jangan ditunda-tunda, karena kesalahan-kesalahan yang ada yaitu penundaan setiap tugas-tugas. Wah masih jauh waktunya, nggak taunya lama-lama keteteran, nggak kekejar tugasnya. Yang pasti seperti itu. Apa lagi ya, untuk kedepannya nanti kita siapkan segala aplikasi yang diperlukan, namun nggak semuanya harus di handphone. Jika ada yang punya komputer atau laptop, bisa juga menginstal aplikasi-aplikasi yang menunjang sehingga mengerjakannya lebih enak, nggak terlalu sulit, karena di handphone kecil sekali kita lihatnya dan mengeditnya cukup sulit juga.
rencana pembelajaran kayaknya sepertinya cukup. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti atau usulan, mungkin bisa disampaikan via grup bisa, atau ada kasih notes komentar di Google Classroom di materi tersebut. Mungkin kita bisa revisi atau kita bisa perbaiki sehingga proses pengerjaan proyek akhir ini dapat berjalan dengan baik. Oke, cukup sekian dari saya. Biarlah kedepannya kita dapat bekerja sama dan proyek akhir kelas 12 ini dapat berjalan dengan baik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan, selalu semangat, dan Tuhan memberkati.